Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Herawati Borulumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan nafas hidup yang baru, Tuhan memberikan pengharapan, serta hari yang penuh sukacita untuk boleh kami nikmati di sepanjang hari ini melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, di pagi ini sebelum kami mengawali dan memulai semua aktivitas kami hendak bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Sebab dengan firman-Mu memberikan kami kekuatan, semangat dan motivasi untuk melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Firman-Mu juga yang menuntun dan memimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi kami ya Tuhan Allah, serta kuduskan kami, agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1-7. 2 Korintus 8 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita di pagi hari ini, yaitu ayat 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, tema renungan bagi kita di pagi ini adalah kaya dalam pelayanan kasih. Sobat terkasih,
Pembahasan tentang kasih bukanlah hal yang baru dalam kehidupan orang percaya. Mungkin ada banyak orang percaya yang merasa bosan dengan topik ini, tetapi kita tidak pernah bosan untuk mendengarkan pembahasan atau berbicara tentang kasih. Perihal kasih ini tak akan pernah berhenti untuk disampaikan dan digemakan. Karena kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan yang harus melekat dalam diri seorang pengikut Kristus atau orang Kristen. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Adalah mudah bagi semua orang berkoar-koar tentang kasih dan membuat slogan-slogan yang bertemakan tentang kasih. Tapi untuk mempraktekkan kasih dalam sebuah tindakan nyata, tidak semua orang mau melakukannya. Apalagi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita, yaitu mengasihi tanpa pamrih, bahkan mengorbankan diri demi kita. Firman Tuhan di pagi ini berbicara tentang kasih dalam praktek kehidupan kita. Kota Korintus merupakan ibu kota Akhaya yang juga termasuk kota terbesar di daerah itu. Secara ekonomi, mereka cukup atau bahkan melimpah. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, pengetahuan, mereka juga kaya akan hal itu. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Artinya tidak cukup hanya iman, pengetahuan, kesungguhan membantu, tetapi hendaknya juga kaya dalam kasih, bermurah hati, dan mau menolong dalam pelayanan kasih. Hal ini dikatakannya karena jemaat-jemaat di Makedonia, meskipun menghadapi pelbagai penderitaan dan sangat miskin, atau mereka pada saat itu dalam kondisi kelaparan, paceklik, namun sukacita mereka meluap dan kaya dalam kemurahan. Di tengah-tengah penderitaan dan keterbatasan mereka juga mau menolong, mau memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi mereka tidak bersungut-sungut. Mereka mau melakukannya karena menyadari bahwa mereka juga bagian dari orang-orang yang telah menerima kasih Kristus. Sobat terkasih, jika kita membuat suatu ukuran tentang suatu kekayaan menurut standar manusia, berapa banyakkah uang yang harus dimiliki atau dikumpulkan seseorang agar dianggap kaya? Dan berapa banyakkah uang yang harus diberikan seseorang agar dianggap sebagai orang yang dermawan? Sangat sulit menjawabnya, bukan? Sebenarnya, tidak ada jawaban yang tepat untuk kedua pertanyaan itu. Kekayaan tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang dikumpulkan atau seberapa banyak telah memberikan bantuan kepada orang lain. Suatu pemahaman yang keliru yaitu bahwa seorang harus kaya dulu supaya dapat memberi atau berbagi. Kalau masih miskin, jangan memberi. Apa untuk besok dan apa untuk
kebutuhan kita. Sehingga ada orang selalu merasa miskin, merasa belum cukup, selalu berkekurangan karena tidak mampu memberi atau berbagi. Di masa-masa akhir ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesamanya, karena fokus hidupnya adalah untuk diri sendiri. Kata kasih acap kali hanya sekedar slogan yang tidak berhenti digembar-gemborkan, tapi tak ada wujud nyata atau tindakan. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tidak lebih dari sebuah kebohongan. Jika kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan nyata. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Banyak orang suka menunda-nunda menolong orang lain dengan alasan untuk kebutuhan sendiri saja belum cukup. Sobat terkasih, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kita mampu melakukannya. Wujud sederhana mengasihi dalam tindakan adalah ketika melihat orang lain dalam kekurangan atau dalam masalah, kita tergerak hati untuk memberikan pertolongan, bantuan, baik secara moral maupun material. Rasul Paulus tidak membuat peraturan tentang seberapa besar seseorang harus memberi, dan juga tidak mengatakan bahwa hanya orang kaya yang harus memberi. Lepas dari apakah kita merasa diri miskin atau kaya, kasih kita kepada Tuhan seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk bersikap murah hati dalam hal memberi. Firman ini mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak ada faedahnya apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Maka sobat terkasih, marilah kita menunjukkan pelayanan kasih ini di dalam kehidupan kita, di dalam tindakan dan perbuatan kita, yaitu memberi pertolongan kepada orang lain dengan sukacita tanpa pamrih. Demikian kita telah meneladani teladan Kristus dan kita disebut sebagai murid-murid Kristus hidup di dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup di dalam pelayanan kasih, berbuat kemurahan terhadap orang-orang di sekitar kami. Sebab Engkau telah terlebih dahulu bermurah hati serta mengasihi kami. Tuhan Allah Bapa, berkatilah setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah dengan sukacita mengawali segala aktivitasnya dan terus bertekun melakukan kasih.
Apapun yang kami kerjakan Tuhan sepanjang satu hari ini, kami percaya Engkau bersama dengan kami, memberkati kami untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami dalam perjalanan, Engkau hantarkan kami Tuhan menuju tempat kami bekerja, sehingga kami boleh tiba dengan sehat dan penuh sukacita untuk melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Berkati ya Tuhan, orang-orang yang sakit berikan kesembuhan, yang sedang menghadapi masalah dan bergumul oleh karena beban hidup, tolong mereka dan berikan pengharapan bahwa pertolongan ada di dalam Tuhan. Yang bersuka cita karena banyaklah berkat Tuhan Engkau berikan kepada mereka melalui kesehatan panjang umur. Biarlah kiranya sukacita mereka semakin sempurna dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati Radio Pelita Kasih Tuhan yang senantiasa mengabarkan, menyiarkan firman Tuhan melalui setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, yang dilaksanakan, sehingga menjadi berkat bagi semua orang. Dan orang-orang yang bekerja di tempat ini juga Engkau berkati, kiranya kehidupan mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak menjadi murid dan anak-anak yang Kau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibilfro Juliani Borutarihoran dengan nomor telepon 0813 7583 4274. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Sahabat RPK, renungan ini juga bisa didengarkan dari aplikasi RPK FM yang sudah tersedia di Google Play Store. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 0813 8614 2835 atau Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga dengan nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 7 WIB, ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul, Bibilfro Juliani Boru Tarihoran, bersama 26 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean dengan nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
kasih-Mu ku miliki segalanya. Meskipun ku bukanlah siapa-siapa, dengan kasih-Mu hidupku pun bermakna. Ku hidup dalam kasih-Mu Tuhan, yang tak berkesudahan di bumi dan di surga. Ku hidup dalam kasih-Mu Tuhan, yang telah menjadikan ku lebih dari para pemenang. Meskipun ku tak miliki dunia, dengan kasih-Mu ku miliki segalanya. Meskipun ku bukanlah siapa-siapa, dengan kasih-Mu hidupku